Sekolah teknik pertama di Jakarta. Keren gak sih? Keren banget. Katanya juga beberapa dari ruangan sekolah ini tuh dulunya dijadikan tempat persembunyian para pejuang, Kak. Jadinya masih ada aura-aura sejarahnya masih kerasa banget, Kak. Halo Sobat ESA, welcome to ESA Talk, SMKN 1 Talk. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Kembali lagi di podcast ESA kali ini dengan saya Zahra Aurelia. Di podcast kali ini kita akan berkolaborasi dengan pengurus OSIS dari seksi bidang CTA PBN dalam program Suara Pahlawan. Tempat kita ngobrol sejarah dengan gaya santai, nggak ribet, tapi tetap berbobot. Dan kita bakal membahas salah satu sekolah teknik tertua di Jakarta, yaitu SMKN 1 Jakarta. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita sapa dulu tamu undangan kita kali ini. Dan ini adalah Kak Rakean dan Kanaya. Halo Kak Rakean, halo Kanaya. Halo Kak Zahra, halo Sobat ESA semua. Aku Rakean. Dan aku Naya. Kita di sini sebagai perwakilan dari seksi bidang CTA PBN dan sebagai peserta didik dari SMK Negeri 1 Jakarta. Sekolah yang katanya udah ada loh dari zaman kolonial Belanda. Dan kami juga akan ngasih tahu kalian nih tentang fakta sejarah yang mungkin belum diketahui banyak orang. Nah, kita kan berada di minggu pertama bulan puasa nih Kak. Kira-kira gimana nih kabar kalian berdua di bulan puasa ini? Aku sih alhamdulillah baik ya, tapi memang kemarin karena flu, mungkin karena gangguan cuaca lah. Wah iya sih, emang cuaca lagi berubah-berubah ya Kak. Untuk keadaan Kanaya sendiri gimana? Kalau aku sih alhamdulillah sehat-sehat aja, Kak, walaupun kemarin-kemarin badannya juga lemes, Kak. Nah, dengan keadaan yang mungkin ada sedikit terganggu ya, puasa kalian lancar gak nih? Alhamdulillah lancar. Tapi memang sekarang lebih lemas dari biasanya. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke sejarah SMKN 1 Jakarta. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Kira-kira tuh dulu katanya namanya bukan SMKN 1 Jakarta, itu benar gak sih Kak? Nah, bener banget nih. Jadi dulu tuh namanya KWS atau Koninklijke Wilhelmina School. Nah, ini tuh sekolah yang dibuat khusus untuk orang-orang Belanda dan pribumi-pribumi yang terpilih aja. Sekolah ini tuh dibangun pada tahun 1906 yang menjadikannya sekolah teknik pertama di Jakarta. Keren gak sih? Keren banget. Konteksnya nih, Kak, sekolah ini tuh didirikan untuk membangun perusahaan untuk Belanda, Kak. Jadi nggak sembarang orang loh bisa masuk. Wah, berarti dulu tuh eksklusif banget ya. Nah, itu kan terjadi pada tahun 1906 ya. Nah, setelah kemerdekaan itu ada nggak sih perubahan-perubahan yang terjadi, Kak? Nah, pastinya ada dong. Contohnya pada tahun 1945, nah sekolahnya itu diganti namanya menjadi STM atau Sekolah Teknik Menengah. Pada tahun 1979 juga diganti lagi menjadi SMK Negeri 1 Jakarta yang sudah diketahui sekarang. Tentunya bukan namanya doang yang diganti, pasti juga jurusannya makin berkembang, nggak cuma teknik mesin dan sipil aja. Bener banget, Kak. Dulu kan sekolah ini lebih fokus ke teknik sipil dan teknik mesin kan. Sekarang tuh udah ada jurusan-jurusan baru, Kak. Kayak otomotif, elektro, bahkan ada IT juga, Kak. Wah, keren banget sih. Aku dengar-dengar tuh katanya dulu sekolah ini pernah dijadiin markas pejuang. Emang bener, Kak? Bener banget nih, jadi pada tahun 1945, gedung sekolah ini tuh pernah dipakai sama Badan Keamanan Rakyat atau BKR bagian laut untuk menjadi markas perjuangan mereka. Katanya juga nih, organisasi Palang Merah Indonesia pernah memakai gedung sekolah ini untuk membantu pejuang-pejuang yang terluka. Iya, dan katanya juga beberapa dari ruangan sekolah ini tuh dulunya dijadikan tempat persembunyian para pejuang, Kak. Jadinya masih ada aura-aura sejarahnya masih kerasa banget, Kak. Wah, makin keren sih ini. Kan dari kira-kira dari sekolah yang mungkin sangat terkenal ini ya. Nah, pasti banyak dong alumni-alumni terkenal yang sukses hingga sekarang. Ada nggak sih, Kak? Pasti ada dong, banyak juga. Sebelumnya nih, kebetulan nih, kita dari CTA PBN tuh sempat ngewawancara beberapa guru di SMK Negeri 1 Jakarta. Nah, dari hasil wawancaranya itu kita tahu kalau lulusan SMK Negeri 1 Jakarta tuh mengalami perkembangan positif setiap tahunnya. Banyak juga yang langsung bekerja, dan ada juga yang langsung kuliah. Tapi ada juga loh yang langsung bekerja, tapi juga sambil kuliah. Wah, kebayang nggak sih, Kak, itu capeknya kayak gimana? Nggak kebayang banget.
Bener banget, mayoritas dari alumni sekolah ini tuh di berbagai bidangnya Kak, termasuk IT, content creator, hingga perusahaan-perusahaan besar seperti Jack Pro dan BMW Kak. Bahkan nih ada alumni yang sekarang menjadi komisioner KPU dan bekerja di sektor bergengsi Kak. Dan gak cuma itu juga Kak, ada juga nih alumni yang sekarang sedang menempuh pendidikan di jurusan teknik grafika di Polimedia seperti Kak Agung Sadayu dan jurusan sastra Cina seperti Kak Kalina Margareta. Padahal nih ya Kak, dulu tuh mereka alumni dari jurusan listrik dan informatika loh. Keren banget sih, berarti bukan karena jurusan aja ya Kak. Nah, kira-kira apa sih faktor kesuksesan para alumni itu Kak? Nah, pasti ada, waktu itu kita juga pernah nanya ke guru-guru ya, apa faktor-faktornya. Jadi kata guru tuh, ada 3, yaitu kedisiplinan, kemauan, dan sikap positif selama sekolah. Itu tuh faktor utama yang mendukung kesuksesan mereka di dunia kerja. Ya, apalagi sekolah juga membekali siswa dengan sertifikasi LSP dan program PKL untuk meningkatkan kesiapan mereka di dunia kerja pastinya Kak. Nah, kira-kira kakak kan udah pernah wawancara antara guru ataupun alumni. Mereka memberi informasi gak sih Kak kalau misalkan ada gak sih tips dari para alumni atau guru Kak? Nah, pastinya ada dong. Nih, beberapa tips yang diberikan oleh alumni dan guru nih ya. Antara lain ada 1, manajemen waktu yang baik. Jadi tuh kita harus membagi waktu antara tugas sekolah, organisasi, atau mungkin eskul gitu. Nah, supaya hasil keduanya itu kita maksimal, harus juga kita paham mana prioritas terlebih dahulu atau yang lebih mendekati gitu. Terus kedua nih, kita ada memperluas jaringan, yaitu membangun relasi dengan teman, guru, alumni, dan profesional di luar sekolah mungkin. Ini tuh untuk mendapatkan peluang kerja atau pengembangan karir ke depannya. Gak cuma itu aja, selanjutnya tuh ada yang ketiga, tekun dalam bidang yang diminati, kayak lebih fokus dan konsisten dalam belajar dan berlatih di bidang yang bidang yang kalian pilih tentunya agar semakin ahli dan kompetitif. Keempat, mengikuti program sertifikasi PKL dengan serius untuk memanfaatkan kesempatan sertifikasi dan pengalaman kerja praktik untuk meningkatkan keterampilan daya saing di dunia kerja Kak. Keren banget sih ini. Nah, ternyata tuh banyak sekali ya cerita-cerita pada zaman dahulu yang masih terukir rapi hingga sekarang ya Kak. Nah, aku boleh gak sih bertanya sama Kak Rakean dan Kak Naya? Apa tuh? Jadi, Kak Rakean dan Kak Naya ini kan masih menjadi peserta didik di SMK 1 Jakarta ya. Kira-kira ada nggak sih yang membuat Kak Rakean dan Kak Naya sendiri, wah gue bangga banget nih sama sekolah ini gitu? Mungkin aku dulu ya. Kalau aku sih alasan utamanya itu mungkin karena sejarah sekolah yang panjang dan kompleks, tapi masih bisa eksis gitu sampai sekarang. Gak cuma Rakean doang pastinya Kak, saya juga bangga banget sekolah di sini. Walaupun baru dibilang hampir mau setahun saya sekolah di sini, saya tuh ngerasa kalau sekolah ini tuh kayak menjunjung tinggi solidaritas. Dan kami juga berasa bangga banget nih menjadi bagian sejarah yang masih berjalan bersama orang-orang hebat pastinya Kak. Mantap, lalu buat para sobat ESA yang sedang menonton pasti punya banyak kenangan dong, maupun yang masih sekolah di SMK 1 Jakarta ataupun para alumni. Kalian boleh loh share pengalaman kalian ataupun kenangan kalian di DM ataupun komen kita. Nah, bener banget nih buat teman-teman ESA yang mungkin belum terlalu kenal sama SMK Negeri 1 Jakarta. Mungkin karena podcast ini semoga dapat lebih mengenal SMK Negeri 1 Jakarta. Dan semoga dengan podcast ini juga dapat lebih menghargai tempat-tempat bersejarah di sekitar kita. Baik, kita sudah ada di penghujung acara nih ya Kak. Aku punya sedikit merchandise untuk Kak Rakean dan Kak Naya. Wih, apa tuh? Apa tuh Kak? Ini untuk Kak Rakean, Terima kasih. ini buat Kak Naya. Kasih ya Kak. Jadi, ini tuh baju custom yang diproduksi oleh tim ESA Printing. Nah, kalian tuh bisa banget custom baju sesuai dengan desain kalian ataupun kalian pengen minta desain loh ke tim kita sendiri. Untuk kalian yang pengen sama juga mempunyai baju custom seperti ini, langsung saja cek info kontak di bawah ini ya. Terima kasih untuk Sobat ESA yang telah menonton podcast ini dan terima kasih juga kepada Kak Rakean dan Kak Naya yang telah berbagi banyak ilmu dalam section Suara Pahlawan kali ini. Nah, segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa stay tune di podcast-podcast selanjutnya karena Tanpa masa lalu tidak akan ada masa depan. See you!